Segala puji bagi Allah, salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para pengurus Masjid Nurul Hidayah, tempat nur. Hati-hati menggunakan cahaya. Mudah-mudahan insyaallah bapak-bapak dan semua jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik dari pejuang kemakmuran Masjid Sumatera Selatan yang hadir bersama-sama pagi hari ini, semoga sekali lagi kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah, yang selalu dibimbing dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pagi hari ini karena berketepatan tinggal sebentar lagi datang bulan Ramadan, saya ingin memberikan pengajian kita, judulnya adalah Tarhib Ramadan. Tarhib artinya adalah menyambut datangnya bulan Ramadan. Semoga yang hadir-hadir ini sehat-sehat semuanya, panjang umur, bertemu dengan bulan Ramadan. Amin. Semoga pada saatnya nanti insyaallah mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, karena kata Rasulullah SAW, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannaw an takuna as-sanah kullaha Ramadan. Seandainya umatku, kata Rasulullah, tahu tentang fadilah-fadilah, kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, mereka akan berdoa supaya satu tahun itu Ramadan galau-galau. Yang tak tahu manfaat itu rombongan yang kata agok, yang cepat kepengen selesai bulan Ramadan. Bahkan datang bulan Ramadan benci puluh dia dengan berkata, ya Ramadan lagi. Insyaallah kita yang hadir ini dijadikan oleh Allah dan keluarga kita menjadi orang-orang yang benar-benar mendambakan dan bersenang hati dengan masuknya bulan Ramadan. Maka untuk persiapan itu, pagi ini saya ingin mengajak sama-sama mengingatkan tentang apa yang harus kita persiapkan menyambut bulan Ramadan. Kata orang Arab, man arafa as-safari ista'adda. Siapa yang tahu jauhnya perjalanan, dia akan bersiap-siap. Persiapan berangkat ke Lumabang berbeda dengan persiapan berangkat ke Jakarta. Kira-kira begitu kan? Yo kan lah, biar cepat selesai. Persiapan berangkat ke Jakarta berbeda pula dah dengan persiapan berangkat paling tidak ke Malaysia, luar negeri. Persiapan nanti lagi lebih jauh lagi, mau ke Mekah, mau umroh, mau haji, tapi belum tahu nasibnya apakah berangkat haji dan jamaah, apa tetap jadi haji umum. Berbeda. Sekarang perjalanan kita ini perjalanan ke akhirat lebih jauh lagi, ya. Maka persiapannya harus lebih siap. Maka orang beriman itu persiapannya tidak main-main, tidak bercanda-canda, tidak cuma ucap-ucapan, ya. Tapi bulan Ramadan ini juga adalah tentunya insyaallah persiapan kita menuju dunia dan akhirat. Maka kita persiapkan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah sebagai keseriusan kita menjadi orang-orang yang ingin mendapatkan fadilah, keutamaan dari bulan Ramadan, harus punya i'dad al-kamil, persiapan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Nanti paling tidak yang hadir ini pacak menyampaikan dengan yang belum hadir, ya, sampaikan di rumah masing-masing. Tinggal ngomong baik lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kata Ustaz Surif Hasibuan di dalam ceramahnya, baru wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau ada memang habis itu acara, silakan aja dengan. Makanya kalau suami istri itu ahli masjid, anak-anak ahli masjid, kapan mendengarkan tausiah-tausiah, ceramah-ceramah saja di masjid, selesai kau itu. Bapaknya tinggal ngomong dengan anaknya, kau dengar tak ngomongan Ustaz tadi di masjid itu? Selesai. Ya. Laki dengan bini mah itu juga. Kalau kita sudah mendengarkan pengajian, enggak dengar pengajian Ustaz kemarin, selesai. Ya. Makanya insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama keluarga yang soleh-soleha, amin. Keluarga ahli agama, amin ya rabbal alamin. Kata Rasulullah, kita aradallahu bihi khairan
yufaqihu fid din. Atau idza aradallahu bi 'abdin khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah kepengen hambanya menjadi hamba yang khair, hamba yang baik, maka Allah menjadikannya paham agama, yufaqihu fid din, jadi paqih dalam agama. Mudah-mudahan insyaallah. Okelah. Ada paling tidak yang ingin sampaikan 3 poin persiapan menyambut Ramadan. Al-i'dad fi tarhibi Ramadan. Yang pertama, baik itu secara fisik atau non fisik. I'dadul awal, persiapan pertama yang penting kita siapkan adalah i'dadul iman al-qawi. Mempersiapkan iman yang kuat untuk menghadapi Ramadan. Maka Allah mengajak yang bisa menghidupkan Ramadan ini hanya orang beriman. Orang yang bisa puasa di bulan Ramadan hanya orang yang beriman. Mau gala badannya tinggi besar, setinggi badan kelapa. Kelapa yang agak pendek maksudnya itu. Kamu kapan bilang kelapa lagi tinggi ini kan ada juga kecil dulu maksudnya. Badannya sebesar gajah. Kalau kata imannya tak baca berpuasa, nah, duitnya banyak, mobilnya bagus-bagus, tak mungkin dia datang sholat tarawih dan mikir pulang, ya kan? Jadi penampilan, harta dan jabatan tidak menentukan keimanan, karena iman tak pacak dibeli, iman tak pacak juga diwariskan. Sampai mana tadi ngomong? Iman tak pacak diwariskan, iman tidak bisa dibeli. Maka jangan pernah iri melihat penampilan orang, waduh enak sangat, pangkatnya tinggi, mau nggak ada tinggi, masih patah juga bagi kakinya itu. Wah, siapa itu besar rumahnya, luas, seluas lapangan. Memang cuma rumahnya di dalam itulah, lapangan lalu di sekitarnya itu, dan dipindahkan rumah itu. Ya, mau lihat orang pada boleh tampan, boleh cantik, setampan apapun orang kalau tak beriman masih neraka, itulah budak itu. Budak yang itu maksud aku, saya bukan pokoknya budak. Saya itu teringatnya omongan kiai saya, Ustaz Hasan. Ketika musim-musim pilpres, ada yang bilang, wah lemah memilih orang kafir yang penting jujur daripada orang beriman tapi korupsi. Masih nak salah itulah kau bilang mangceh. Kalau dia tak beriman, dia kafir dengan Allah, mau kalau dia keluar dari istana nanti akan masuk neraka. Kalau tidak percaya kita tunggu lagi di akhirat. Lah, tapi orang yang beriman, biarpun dia nakal, masih ada peluang untuk masuk surga. Jadi yang baru kan pasti. Ustaz dia tapi maling, dia ini masih ada harapan. Setelah habis nanti penggodokan pencucian baru masuk. Kapan itu? Allah a'lam bishawab. Jadi jangan kamu sama-samakan kafir. Sekarang kan dibuat begitu bahasa-bahasa begini di negeri yang tercinta. Wah, jangan terlalu ini, jangan terlalu serius beragama itu Ustaz. Kalau kau mati, kau bilang orang yang tak beragama saja tak takut mati, apalagi kita yang beragama. Takbir, Allah. Sengaja bilang takbir itu biar jangan ngantuk-ngantuk terbangun maksudnya. Lah, kalau orang yang tak beragama lah yang pasti masuk neraka, tak takut mati. Ngaku gitu yang insya Allah kalau beriman ini beramal soleh ada harapan, baru harapan bayu. Ada harapan untuk masuk. Kenapa kita justru kita takut mati? Sudah ada tulisannya disebut hidup dan mati adalah ujian. Berani hidup tak takut diuji. Takut diuji mati saja. Hidup ini hanya sekali. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Sekali kita ngantuk-ngantuk datang ke masjid ini. Sudah coba ini kan, kalau nanti nak kata lagi kan sudah mati. Nak datang lagi kamu ke masjid ini, lah mati. Pasti lari galau jamaah. Makanya sampaikan ibu-ibu, bapak-bapakku dengan anak-anak kita yang punya anak, punya cucu, jangan kita bayar di masjid itu aja udah berjuang masuk surga. Sekali kita capek, cuma capek sekali inilah. Kalau 70 tahun, 70 tahun. Kalau 50 tahun, 50 tahun. Cakap
kawan aku kemarin 53 meninggal. 53 masih bodoh. Aku sudah sama 53. Pak Bori, cak kelihatan baik, cak 35 Bapak. Bisa lagi yang muncul, kita bagi-bagi bilang. Cuma segituan baik di sini. Masya Allah. Sekali mati selesai. Aku nak ulang lagi, ya Allah, aku nak balik ke Pelaju, tak ganti jalan ke Pelaju. Naga Suweda sudah dikelilingi kalau ditutup dari atas. Ngapa kita orang? Oh, capek sekali sampai. Ketika kita hidup sekali inilah, tak ada 2 kali. Aku capek nih, coba nih kawan-kawan, mungkin ada yang saya lihat di sini beberapa orang yang pensiun. Kalau sudah pensiun mana baca lagi, masuk ngabdi lagi, mau gelap pakai dinas. Kata gua, kurang gila datang. Sekarang saya sering ngomong kalau rombong-rombong tentara polisi itu juga, jadilah polisi yang jujur, sekali polisi yang baik, sekali tentara mumpung masih belum dinas. Kalau tentara nanti kamu sholat, nanti kamu baju dinas, sudah pensiun, baju dinas terus, kilo-kilo. Kau dibilang orang, bukan lagi, dibilang gila tentara. Terakhir tentara gila kau. Kalau kami ustaz ini kan masih terserah lah sampai mati tak kata pensiunnya lah. Paling-paling pendapatannya kurang dikit. Kata diundang-ulang, tidak mungkin lah Pak Bori kalau sudah pagi-pagi tongkat Assalamualaikum. Tadi undang-undang lagi, gitu ya. Naruh ini. Kalau main ini masih datang, kadang-kadang air minum masih datang. Lah ada segelas, datang lagi segelas lagi. Cuma bapak-bapak yang belum tahu biarpun apa makanannya nanti bulan Ramadan untuk sahur dan untuk apa namanya itu berbukanya minumannya tetap usahakan oke ya begitu iya Pak Ibu apapun makan minumannya tetap yang ini mudah-mudahan lebih afdol lebih bagus dari yang lain bukan karena aku yang membawanya bukan. Masya Allah, sampai mana tadi kita ngobrol tadi? Tentara. Ya, siapa baik pokoknya. Kalau sekali dia pensiun, nggak mungkin ulang lagi. Apalagi sekali mati. Sekali dia sudah mati, tidak terulang lagi. Jadi kalau sekali kita menderita ini, cuma sekali inilah kayak tinggal mengambil hasilnya di akhirat. Diejek orang di dunia kata masalah, yang penting jangan diejek di akhirat. Ya Pak ya, kira-kira begitu. Nah, ikhwatil iman rahimakumullah, saya kembali kepada awalnya. Persiapan yang pertama adalah i'dadul iman. Maka Allah hanya mengajak orang-orang yang beriman, yang bisa berpuasa, yang bisa menghidupkan nilai-nilai Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemana ada-adanya ikut banggakan. Aku kebaikan semua. Iya kan? Pak Tirmizi. Oh, iya Pak Tirmizi. Saya kira kayak Ibnu Hajar tuh. Tirmizi mantan Diknas. Karena saya tahu Mas pernah dia apa namanya itu ada yang tanda tangan lah di pesantren, jadi mudah-mudahan ada jari yang hidup dikit baik kan ikhwatil iman rahimakumullah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, maka nanti termasuk yang berpuasa ya, yang bisa menghidupkan qiyamul lail, yang bisa bersedekah, yang sahur dengan berbukanya insya Allah baik, itu hanya orang-orang beriman. Yang nggak beriman tak pasti seperti nanti makanan minuman ada di depan iman tak kate itu namanya allaju wallahab. Tapi kalau yang beriman itu dia akan bilang biar kau ada makanan, kau ada minuman ya, kalau belum beduk kau macam-macam tangan kau. Tapi kalau kau sudah beduk, kau sasaran pertama, kau kedua, kau ketiga. Buat tinggal kau. Itu nafsunya sudah beduk cuma setengah gelas. Itulah namanya nafsu.
Ya. Semua aku dulu masih kecil masih main juga, kamu juga main juga, cerita baik kamu. Ada es potongan, kalau kami es dulu es cuma sepotong lah, es batang itu potong-potong sekecilan berbagi ada untung. Ada nanti buah-buahan di siapa lalu ada sirup semua. Pas sudah penuh paling satu yang kita sentuh, itulah namanya nafsu. Ya, kepengen ini, sama lihat orang-orang koruptor ini yang kata aku itu, ya, ambil ini, sampai punya rakyat diam ini. Kurang ajar, mudah-mudahan cepat mati ngomong itu. Amin. Kuringam nih yang begitu. Kasihan dengan kasih orang-orang yang susah hidupnya, yang mau makan besaro. Ini bumi itu nih yang dimakannya, bukan lagi hartanya. Masya Allah. Nafsu. Padahal paling kita hanya kebutuhan kita yang bisa kita ambil. Maka nanti makna as-saum itu adalah imsak. Imsak itu artinya adalah menahan nafsu. Siapa yang bisa menahan nafsu ini? Orang yang beriman. Termasuklah nafsu untuk menghadapi makanan minuman, itu hanya orang-orang beriman. Maka persiapan pertama yang penting kita kuatkan iman kita. Bagaimana supaya iman itu kuat? Nah, termasuk ini, kami rombongan pejuang kemakmuran masjid ini, di mana ada waktunya kita menceramai orang. Sekarang alhamdulillah di Palembang ini bagus. Sebelum Ramadan ketepatan pulau ada namanya Isra Mi'raj, ya. Setelah Isra Mi'raj adalah namanya ruahan. Nah, semalam ada ceramah saya itu ruahan. Tapi jangan makna ruahan itu cuma maknanya ruahan itu katanya jamak dari roh. Kalau ruhun rohani arwah itu bukan ruahan. Oh, itu katanya sedang roh-roh sedang kembali berdatangan. Ya, selama ini di mana enggak datang-datang itu. Ana bilang ana lebih senang kalau buat diarahkan kepada jadi sarana persiapan Ramadan mengumpuli kebaikan-kebaikan. Karena Sya'ban itu artinya adalah bertebaran, kebaikan-kebaikan bertebaran ini dikumpulkan jadi satu. Jadi dalam acara itu adalah namanya silaturahim, ada cari ilmu, banyak. Termasuk ada yang sedekahan, bagus itu. Sedekahan itu kalau penting jangan di bulan Sya'ban, tiap bulan kalau baca. Apalagi ada ustaznya tiap malam kalau penting. Itu namanya peningkatan gizi. Apalagi budak-budak main habis makan langsung tidur. Kalau orang habis makan langsung tidur, orang ular sahur namanya. Ikhwatul iman yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan sama-sama ibu-ibu juga boleh baca buku, baca Quran, baca hadis tentang ayat-ayat tentang bulan Ramadan. Ustaz, aku tak baca membacanya dari majelis-majelis taklim, majelis ilmu, atau dengarkan di TV, kan bisa juga. Ada juga ceramah-ceramah di TV. Yang namanya TV dan alat-alat itu tergantung dengan kita. Orang beriman lain yang ditonton, orang yang tak beriman lain pula tontonan. Ya, yang istilah saya kemarin, komunitas itu tergantung dengan komunitas itu. Lalat dengan lebah ditanya lalat mana lebih dulu, mana lebih enak, mana lebih cepat, lebih mudah mendapatkan katanya kotoran atau saripati bunga. Kata lalat kotoran. Memang tinggalnya di situ lah, di tempat sampah itu. Lalat, tahu dengan lalat? Masuk orang kampung. Kayak kamu bilang ralat itu lalat, itu bahasa Arab itu la baru tamati lalat. Ikhwatul iman rahimakumullah. Tapi kalau ditanya pula nanti lebah mana lebih mudah mendapatkan saripati atau kotoran? Kata lebah pasti saripati, ya kan? Karena memang tinggalnya di situ. Sama dengan antum-antum ini, yang insya Allah mudah-mudahan aku yakin lah, disuruh mencari ustaz ini pasti lebih mudah dia mencari ustaz daripada biduan. Bugiro itu adalah kiraan. Lebih jelasnya kita minum dulu masalah itu. Sama dengan saya.
Kalau disuruh mencari ustaz, mencari penceramah dengan mencari penyanyi, pasti lebih mudah. Janganlah fitnah kalau dibilang aku lebih mudah mencari penyanyi, dah fitnah. Dengan penyanyi hadroh, ya kan? Kenapa? Itulah komunitas kita, itulah persatuan kita, ya dah. Lain. Ikhwatul iman rahimakumullah, ini poin yang pertama, iqdalul iman. Mari terus persiapkan iman dengan banyak membaca-baca tentang Al-Quran dalam masalah Ramadan, ya, ayat-ayat yang bicara tentang Ramadan, fadilah-fadilah Ramadan, ya. Dan yang kedua tentunya banyak-banyak juga belajar, sehingga insya Allah dengan ilmu itu pun mengantari keimanan. Kalau sudah iman, dikata orang Arab, faida sahabingkal wuddu fakullu syai'in hayyin. Kalau cinta sudah datang dari dirimu, segala sesuatu akan jadi mudah. Salat mau berapa rakaat kita usah dari ribu kali, masalah tarawih dan witir. Awak kadang-kadang sholat dua enggak atau malah. Lah dulu ada kejadian di kampung tetangga bebala pura itu masalah kapan terakhir Ramadan, kapan Idul Fitri. Yang satu bilang Kamis, satu Jumat. Lalu bebala pura itu kapan dua-duanya dibawa, didamaikan di kades itu. Ditanya oleh kades, apa yang buat kau bawa? Ribut. Ternyata dua-duanya takati yang puasa selama bulan Ramadan. Nah, bapak pelur itu. Ini kan hobi kita yang begini-begini. Apalagi di zaman sekarang terasa nih, kita ini dibuat musuh-musuhan itu. Apalagi lah ada WA ini. Ditambah pula yang ada tukang-tukang kati aku itu. Awak lanang tapi janda, lanang cocok. Yang ngerti banyak tahu salah dijelaskan. Sekarang musim-musim laporan-laporan itu bahaya juga. Ikhwatul iman rahimakumullah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, termasuk kita silaturahim. Itu yang saya lihat sering di sini bagus. Bahkan kalau kawan-kawan di Jawa itu sampai tukar-tukar rantang punya gitu ya. Saling silaturahim dengan orang tua, dengan ini, ya. Nah, sebenarnya itu tujuan intinya, keinginan romo-romo kawan yang ruahan itu kan itu. Mendoakan para leluhur yang sudah meninggal, keluarga, bagus. Cuma kadang-kadang sebutannya baik berbeda. Sampai ada satu tempat, kapan dibilang posisi bulan-bulan hari-hari itu, ada yang ngantar makanan ke kuburan. Padahal Islam itu. Ditaruhnya lah ayam-ayam panggang di atas kuburan itu. Ada pemahaman bahwa roh itu pulang akan makan. Ajar-ajar. Lah aku pernah pengalaman dengan kawan saya melihat itu. Sampai kami tunggu itu dengan kawan itu. Sudah pengantarnya itu balik, pergi. Didatangi oleh kawan aku di tempat itu. Tidak ada lagi, coba dia pinjam. Dia tukang ngambilnya, aku ikut nolongnya di situ. Besok kan kata tuan rumah tadi yang keluarkan antar itu, acaknya roh-roh nenek kita lah balik kalau udah makan kalau gitu. Nggak tahu kalau dia roh solih nasi buat dan kawan-kawan. Tapi kalau mendoakan mereka pasti setiap saat, bukan hanya di bulan Sya'ban. Ya, di luar Sya'ban doakan dong. Habis sholat duduk sebentar, paling tidak hadiahkan Fatihah untuk ayah ibu saya. Doakan mereka, baca Al-Ikhlas 3 kali. Al-Ikhlas itu sama dengan khatam Quran. Karena kita tahu kan kalau paling tidak Al-Ikhlas kan hafal kali gitu ya, apalagi Al-Fatihah. Gara-gara tak hafal yang lain, itulah kapan berdoa dikit-dikit Al-Fatihah. Kita doakan mudah-mudahan sawah yang baru tanam ini mudah-mudahan jadi baik-baik semuanya. Al-Fatihah. Sampai kadang-kadang 10 Fatihah, cuma itulah tahu juga. Semoga nanti para wereng penyakit tak datang ke Al-Fatihah. Biar tidak diinjak oleh hewan-hewan. Al-Fatihah. Sampai Al-Fatihah itu. Dan mudah-mudahan yang masuk WC ini jangan dipeleset. Al-Fatihah. Padahal ada doanya kan, biar lancar dia nanti dalam WC itu Al-Fatihah. Ada semua, ada doa-doa. Cuma karena kita tak hafal doa-doa itu, itulah lantar akhirnya semua Al-Fatihah. Bukan salah, waktu
bukan salah, bukan lagi kami bilang belum bid'ah, belum sudah tipis. Tapi apa salahnya kalau baca dikembangkan lah, paling tidak doa-doa pendek gitu lah. Ini ada pengantin baru nih, kita doakan mudah-mudahan hubungannya Al-Fatihah. Boy, ada doa lalu betino itu bapak. Aku pernah bertemu yang itu, diundang berlalu nih. Hampir 20 kali Al-Fatihah. Aku sampai ngomong dari belakang bagi-bagi, oi. Bukan salah, fadilah Fatihah jangan diragukan, ya. Sama dengan hal-hal yang lain, tapi kan sudah dibuat oleh Rasulullah. Ada munasabahnya, ada doa berpakaian, ya, ada menanggalkan pakaian, ada doa kalau baju baru, kan ada baru. Ini ada baju baru, Al-Fatihah. Doa sakit, aduh, ya lah. Doa corona, aduh, ya. Biar corona itu tidaklah Al-Fatihah. Ini semua pakai masker. Ini beritahu baik dengan jamaah ini. Doakan baik dan niatkanlah di bulan Ramadan tak usah lagi. Ya Allah, kami pakai masker. Oh ya Allah. Dan kalau baca ya Allah jangan sebenar-benaran para pemimpin kami ini. Amin. Ya kasihan loh kadang-kadang melihat di masjid masih caca pagi jaga jarak itu. Di pasar tak kati orang jarak. Cuma ada tanaman jarak di sini. Nanti dia nggak setuju sedikit. Udahlah, pokoknya balikan ke Fatihah ya kalau. Ya karena kejadian kemarin kan sudah saya ceritakan kan kalian. Ada 8 orang naik perahu. Mereka pakai masker kan sebenarnya. Bagaimana usaha menghindar supaya jangan mati tadi? Pakai masker mereka. Bagus. Tapi kan perahunya oleng, tenggelam. Budak 8 kita kata baca berenang. Akhirnya 8-nya meninggal kalau maskernya selamat kalau maskernya ngapung-ngapung susu. Dilihat dalam mati pulau yang makin kejar-kejar pulau maskernya. Tidak lain kan? Kalau lama-lama ketawa-tawa kakek pun mereka. Siapa kau? Kan usaha namanya kan, tapi tak ada jaminan. Jaminan itu kata mereka tetap harus BPKB dan sertifikat tanah. Oke lah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, sudah jam 6. Masih ada 2 lagi, berarti 2 jam lagi. Persiapan yang kedua, persiapan yang pertama iqdadul iman al-qawi. Iman yang kuat. Iman yang kuat itu tidak bisa dikalahkan nafsu. Oh, kira-kira begitu ya. Kalau bilang lemah ini, lemah tak ada urusan. Ngomong dengan nafsu itu. Wah lemah ini, enggak ada mati segala. Sekali-kali ngomong dengan setan itu. Kau udah macam-macam setan, ketabuk kau ini. Pas kita ngomong, bini yang kena. Memang sekali-kali harus ngomong, kamu sedang ngantuk-ngantuk ya? Setan ini kamu. Kapan ditariknya? Lah habis jadi kecambugan. Kalau aku dulu mah itu, Allah ya aku ngantuk-ngantuk dulu sholat pesantren juga. Kapan ngantuk? Nah kamu tahu Allah. Ya dulu masih kelas 1 kan sama. Dan memang harus begitu, dilawan. Makanya kalau ngomong setan tidak boleh noleh dengan gua. Setan itu sih. Apalagi kau baca a'udzubillahi minasyaitonir. Makanya kalau kori itu tanya Ustaz Kori, kalau kori a'udzubillahi minasyaitonir. Tak boleh lagi dipegang orang begitu. Dia nggak mau noleh dengan itu. Kalau saya noleh beliau, a'udzubillahi minasyaitonir. Sengkong mereka berdua nggak mungkin lagi dimimpi ya. Oh ibu ngerti tak cerita kami di balik itu kamu? Kedengaran enggak? Kedengaran? Yang enggak kurang
kurang jelas berobat balik dari sini. Hati-hati. Nah, ada biasa ini kan sudah keluarga saya semua. Kalau mereka tak kenal dengan saya, nggak pernah ke masjid udah itu. Yang kedua adalah i'dadul ilmi. Persiapan yang kedua adalah persiapan ilmu. Hanya orang yang berilmu pula lah yang bisa memanfaatkan bulan Ramadan. Tidak berilmu sudah selesai. Ya. Maka tadi, lau ta'lam umat, lihat, lau ta'lam, kalau umatku paham, ngerti, ya berarti harus berilmu. Maka kata Rasulullah, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban. Siapa insyaallah, barang siapa yang beriman, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia beriman, wahtisab. Ihtisab, para ulama mengatakan ihtisab itu dari kalimat hasiba yahsub, menghisab, mengevaluasi. Yang bisa mengevaluasi ini kan hanya orang berilmu. Apa kira-kira bacaannya benar enggak? Qurannya benar enggak kira-kira? Ya, yang muak bisa juga tapi mungkin ada kesalahan. Tapi ketika dia berilmu, oh ini puasa saya ini kurang bagus, oh aku bareng ngatai gua selama bulan Ramadan, memang aku tak makan dan minum, acaknya tidak diterima. Evaluasi. Hanya orang yang berilmu. Nah, sekarang saya tanya, sering orang tanya orang saya, Ustaz, saya puasa, tapi biar pahalanya besar katanya, ku percepatlah katanya sahurnya, dan ku perlambat katanya berbukanya itu. Bagus dong Ustaz? Bagus kalau udah lapar ini, tapi pahalanya enggak. Yang benar itu adalah sahurnya diperlambat, ya, ditakhir, berbukanya disegerakan. Lihat, disegerakan, bukan dipercepat. Makanya kamu berbuka jam 5, jam 5. Ngapa kata Ustaz dipercepat? Disegerakan artinya sudah masuk waktu langsung bersegera, ya. Pakai ilmu, makanya harus pakai ilmu. Ini juga sama, biar berilmu, belajarlah terus, sama-sama kita belajar, ya. Kalau boleh pulang dari sini kan masih sebulan lagi, belikan buku tentang Ramadan. Jangan nanya lagi, Ustaz, witir itu mana Pak Ustaz? Ya witir itu artinya ganjil. Tak usah ribu-ribu lah ganjil. Lah kalau dia dua lah ganjil. Tapi dua kemudian satu, terserah kau. Yang satu itulah yang ganjil. Tak usah ribu, sunnah-sunnah yang khilafiyah tak pusing saya melihat. Orang Islam ini jangan ribu-ribu lagi masalah khilafiyah. Nah, begocok kuno. Masalah kuno tak kuno, tapi suara kan urusin yang lain. Sekarang itu mana? Lihatlah orang Islam lemah. Kata almarhum Hasim Muzadi dulu, kalau orang beriman itu ada peringatan-peringatan, katanya mereka itu biasa saja lah. Biarkan mereka ngaji, biarkan mereka untuk peringatan rame-rame sampai main hadron apa orang Islam. Tapi kalau orang Islam sudah ngomong masalah ekonomi, supaya diawasi, jangan lagi diawasi, itu harus diawasi. Jangan dibiarkan aja, awasi. Tapi kalau ada orang Islam sudah mulai ngomong masalah politik, apalagi masuk dalam politik, habisi. Itulah yang terjadi mungkin sekarang. Jadi kalau kamu lihat ada ulama yang tak serius, yang sebenarnya selurusan, itu dihabisi atau kepengen dihabisi. Itulah ngomongan almarhum Hasim Muzadi, ketua NU dulu mantan, kakak kelas saya di Gontor. Ya, Habib Rizik kalau kita lihat, katanya tidak boleh di satu ruangan, itu sekarang COVID, kerumunan. Tapi yang hakim-hakim itu mereka kerumunan di dalam itu berkumpul. Masa ditambah satu tidak boleh? Tahun namanya. Nah, kalau sudah terlalu dibodohin itu, kita tuh sebuyan pun kan berpikir. Tak usah lama, mana sopir aku baik mengerti kami itu. Mana katanya kalau itu hakimnya itu kan berkumpul juga lima berapa orang mereka tidak. Ditambahi Habib Rizik Siko kan cuma tambah Siko, berjauhan pulau. Ada apa my friend? Pembuyanan. Kalau yang cimuan niat buyan itu, dibuyanin itu. Kalau memang ada yang ambil duit, ambil duitnya, jangan dibuyani gitu ya. Tidak masuk otak gitu.
Ini saya bilang kita S1, S2, S3, S4, es krim, SS yang lain. Kata almarhum juga dulu, oi kalau sudah orang S3 maaf Ustaz, orang sudah profesor tak ada lagi di atas kepalanya itu kecuali PC. Artinya otaknya itu hebatnya itu. PC-nya naik turun. Tapi kejujuran itu akan hilang gara-gara ini. Doakanlah mudah-mudahan kita dibuat oleh Allah jadi hamba-hamba yang qanaah, amin. Amin. Rasa cukup, amin. Amin. Yang lurus bisa jadi bengkok, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Ini my friend. Kalau tidak percaya lihatlah orang kita pilpres pilkada memang itu. Tahu salah nanti bahas-bahas ini dulu lah. Kayak khusus itu. Maksud saya ya harus pakai ilmu. Maka menghadapi Ramadan pun harus pakai ilmu. Bagaimana kita mau bisa sholat 2 di Ramadan? Bagaimana kita mau baca Quran? Ada ilmunya. Belajar terus. Mudah-mudahan jangan berat hati lah. Sekedar buku harga 50.000 kan. Daripada ibu-ibu beli jilbab baik bulu kilir jilbab itu kayak ibu mati. Nanti ibu yang kedua yang akan melantak jilbab itu. Ya tidak salah, memang tidak salah. Tapi jangan jangkauan yang sebelum, wah ibu-ibu kalau ini banyak kaca-kaca, banyak gelas-gelas di rumah, kurang piring-piring bagus. Sampai mati tidak pernah dipakai piring itu untuk sedekahan. Kapan ditanya ngapa? Takut nanti terlepas, jatuh man, rusak Ustaz, pecah. Namanya saja pecah belah. Ya kalau dia umpamanya jatuh, pecah, terus terbelah, memang itu lagi namanya pecah belah ya. Saya bilang ibu banyak gelas, banyak ini, banyak perhiasan tidak pernah kau pakai. Kamu nanti mati dipakai oleh yang mengganti ibu. Ada yang angkat tangan, Ustaz balik dari pengajian ini katanya, ku pecahkan kalau gelas-gelas. Kau nak marah. Aku bukan manas-manas itu bilang. Singgung ibu, jadi yang galau. Masya Allah. Kan hidup ini hanya untuk dimanfaatkan saja. Ya, apa salahnya beli buku dikit. Oh Ustaz aku udah baca lagi, baca. Ya apa yang bisa dibaca? Apa sekarang kan sudah ada CD ya enggak ya? Udah baca. Oh ini cara berpuasa yang benar, begini. Atau datangkan Ustaz. Yang penting bayar. Kenapa kamu kalau dibilang yang itu kamu tak tahu itu? Itulah banyak yang menjadi menderita Ustaz ini, ulama-ulama ini. Artis kau bayar, Ustaz kau melepakkan. Kan banyak kalau modal. Kapan guru ngaji? Ya Allah 200.000 sebulan. Untuk beli cicip cucuk gigi itu kalau giginya masih lengkap. Kecuali yang sudah SHG, sudah habis gigi masa gitu. Masya Allah. Bagi ilmu ya Bu ya, Bapak ya, mudah-mudahan Insya Allah ini ingat, saling ingatkan baik ya. Nah yang terakhir karena waktu terbatas ya, yang ketiga persiapan kita iqdadul barnamij, persiapan program di dalam Ramadan ini apa harus kita gawekan ya. Harus pakai program hidup ini kan, sampai kepada Ramadan pun harus diprogramkan ya. Mulai sekarang termasuk ini, mungkin nanti ada lagi kita pembekalan. Ambil kertas, ambil pena, apa yang harus digawekan selama bulan Ramadan, apa target yang harus dilakukan. Ini kan madrasah ya. Sekolah, sama dengan sekolah, pakai kurikulum, pakai nilai bulan Ramadan ini. Nilai DWP, baca Qurannya kira-kira mana? Ada bacanya aku baca, aku masih pelantar-pelantar sama aku. Alladzi atau amahum ada masih 3. Kan kita bisa menghitung diri kan, lancar atau tidak. Fatihah pun kita bisa menghitung gitu. Apa waladolin, apa ngaladolin? Amin apa ngamin tahu itu. Menyebutkan Fatihah baik Al-Fatihah. Ya kita kan bisa mengukur kita dewe. Baca Qurannya, sholat tahajudnya saya gimana ya?
Saya sholat duhanya gimana? Kira-kira berapa nilai saya? Aku cuma 2 rakaat, 4 rakaat terus. Acanya baru nilai 2 ini. Tapi kalau setiap hari nilai 8, karena 8 rakaat acanya bisa layak. Kalau baca 8 rakaat layak ya. 8 rakaat ini kalau baca nilai 8 kayak begitu. Ini cuma 2 rakaat lagi. Kalau baca ya Allah 8 rakaat ini, 2 rakaat ini nilai 8 ini. Kata malaikat kau. Iya, panggil kalau ke kiri baik, panggil ke kanan langsung 2 kali, panggil. Kalau lagu jadi katepang katepung, suara gendang bertantang. Masya Allah. Ikhwatul iman rahimakumullah, buat program ya, program. Sampai program sedekahan di bulan Ramadan. Carikan uang kalau penting Ustaz, aku ini duit aku cuma 50.000 sehari. Bagikan cak 10.000 untuk orang yang berpuasa. Saya senang melihat beberapa pengurus masjid itu memberikan sedekah di masjid itu, karena di masjid itu biasanya ada tukang-tukang azan, ada tukang azan yang ini kan berbuka. Siapkan mereka berbuka, cak 10 orang untuk berbuka di sini. Yang jelas itu orang-orang yang soleh, mungkin tukang azannya pun cuma ceritakan yang mereka dikasih pengarahan. Ya, kalau bisa dibagi-bagi dulu, khususnya tukang azan itu singkirkanlah bagian biru. Kadang-kadang nggak pernah senyum mulai itu. Lah, dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang 9 orang itu bilangkan kan. Akhirnya dia yang azan dan fokus lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Adon dia nama itu bagi dulu dia atau membukalah langsung taruh di depan kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, bagus itu sedekah. Carikan tempat yatim, carikan orang yang berpuasa. Kenapa? Karena kata Rasulullah, memberikan buka puasa dengan orang berpuasa pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, Bapak. Nah, tak galak kita nak bersedekah di bulan Ramadan itu. Ya, mau kalau cuma korma itu dimakan oleh yang berpuasa itu mengalir, dia dapat, kita dapat. Min ghairi ayyunkos, tidak dikurangi. Istilah saya modal kere, hasil keri, modal kecil pahala besar. Itulah yang dicari orang dalam jual beli ini. Ya. Nah, makanya nanti terus saya tidak cukup waktu kita menguraikan, tapi paling tidak program bulan Ramadan masih ingat kan? Pertama kita sholat puasa di siang hari, ya nak? Ada sahur, ada duha, malamnya kita qiyamul lail, bisa apa namanya itu tarawih dan witir, silaturahim tetap ada apa? Ditambah lagi nanti di bulan Ramadan itu kita disunahkan ada yang satu, lupa orang puasa di bulan Ramadan kalau bisa haji atau umroh. Kalau haji nggak ada waktunya, berumroh. Bagaimana berumroh aja Ustaz? Tapi tidak dibuka travel tekati. Umroh yang dimaksud itu kata Rasulullah paling tidak diantaranya ya nilai pahalanya sama dengan umroh. Siapa yang sholat sunnah di masjid, ini khusus bapak-bapak. Kalau ibu-ibu sholat itu di rumah. Kalau dia galak nak ke masjid tidak apa-apa, asal diizinkan oleh lelaki. Ya. Dia sholat subuh, habis subuh dia zikir atau seperti ini juga ceramah, ini zikir namanya. Ini zikir ini. Jangan kamu lihat zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan itu baik zikir, itu bagian baik. Apalagi cuma kalau tahlilannya sampai di leher itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis itu maling apa? Maling sendal. Sendal pimpinan tahlil itu puluh yang tapi. Nah, aku pernah merasakan itu. Tapi kalau dia la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai ke hatinya itu lebih baik berpisah nyawa daripada kalimat tauhid dari hati. Oh, itu baru mantap, al-fakam, ya. Nah, apa maksud saya tadi itu? Ya silakan. Tapi ketika dia zikir, mau zikir sendiri, mau bersama-sama atau seperti ini, kita kan sedang mengingat Allah ini. Kemudian naik matahari, ada yang mengatakan suruh,
ya atau Isra, dia sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, sholat Isra, atau ada yang mengatakan duha, mungkin dia sampai jam 7 atau setengah 7 di sini duha, maka dia dapat pahala seperti haji dan umroh. Haji dan umroh salah sumarat. Rasulullah mengatakan haji wal umroh, haji wal umroh. Masya Allah, nilai pahalanya sama dengan haji dan umroh tanpa berangkat ke sana. Yang berangkat itu belum tentu ada nilai hajinya, karena kadang-kadang mak jelas juga lah, mak jelas ini kan banyak pelacur lah. Coba lihat, tapi kita tidak berangkat umroh, nilai umroh. Kalau kepengen cacak kelihatan umroh, tinggal mampir aja di mana gitu kan, di Kurma, di Zam-Zam, ada umroh. Ini hadisnya begitu dong, kadang begitu. Jadi jangan dianggap remeh, memang ini belum umroh ini, ya itu Kurma. Ini oleh-oleh imitasi segala. Tidak canda yang belum, tidak mesti harus oleh-oleh. Maksud saya, tapi kan nilainya sudah. Kalau penting lakinya ngomong kan gini, cium tangan papa, nampuk dari umroh. Oh, sekali-kali harus bercanda dengan bini, jangan serius terus. Ibu-ibu juga mah itulah, jangan. Assalamualaikum, kata lagi. Waalaikumsalam. Masuk dewe. Itu bini kata aku dong. Buka pintu itu baru datangkan lagi, cium. Apalagi lah dikasihnya tangan, cium. Dari mana? Balik-balik punggung papa. Kormanya ketinggalan. Enak kan? Sudah paham kira-kira? Ada kawan ini agak teman-teman. Aku jadi yang praktekkan ya. Dan dikibuli begini. Bukan dikibuli. Itulah namanya kemesraan, bercanda, ya. Apalagi yang sudah umur di atas 50 boleh kejar-kejaran, boleh laki bini. Laki bini kejar-kejaran juga boleh. Siapa yang melarang? Yang penting jangan lewat pintu. Kalau kejar-kejaran lewat pintu, kita kena usir. Ya kan? Ya kan? Saya lihat banyak yang setuju, banyak juga ada yang sudah meremut apa nih, atau ada yang mempraktekkan aja bulan Ramadan aja. Ya, insya Allah pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini saja, banyak yang pengen disampaikan berkaitan dengan Ramadan, tapi waktu juga yang membatasi kita. Semoga insya Allah kita sehat-sehat, panjang umur ya Allah, amin. Semoga kita bersuah dengan bulan Ramadan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada salahnya dari saya yang tidak bisa memilih kalimat-kalimat yang baik di majelis ini. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bulan yang banyak nikmat-nikmat dan kebaikan ini diberikan oleh Allah dengan kita, dan kembali bersua dengan bulan Ramadan, insyaallah bulan yang akan datang. Amin ya rabbal